Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua. Bertemu lagi dengan saya Anis Amisani, dan kali ini di program yang nggak tahu apa. Saya cuma ingin curhat dan ingin mengambil hikmah dari semua pelajaran yang mungkin terjadi di kehidupan kita ya. Eh, ada beberapa berita yang memicu saya membuat video ini. Eh, yang pertama itu berita tentang, ya, berita sudah lama sih ya, ya, tentang kematian saudara-saudara kita, wafatnya saudara-saudara kita di tragedi Kanjuruhan. Kemudian yang kedua adalah wafatnya saudara-saudara kita juga sesama manusia yang nun jauh di sana, di Itaewon di Korea, yang wafat juga dalam jumlah yang banyak gitu ya. Uh, dari dua kisah ini, dari dua hal ini, dalam waktu yang relatif berdekatan, itu tidak lebih dari 1 bulan jangka kejadiannya, ada satu benang merah yang menyamakan dua peristiwa besar ini, dua tragedi ini. Meskipun dari kasat mata kita melihatnya ini adalah dua hal yang sangat berbeda ya, baik dari tempat kejadian maupun dari sebab kejadian. Meskipun ada kesamaan dari berdesakannya gitu ya, tapi sebabnya berbeda. Yang satu itu berdesakan karena uh, tempat tem, pintu keluar stadion yang sempit, dan satu lagi berdesakan banyaknya orang yang tumplak di ganggang gitu ya, di jalan yang cukup sempit gitu. Tapi persamaan yang ingin saya ulas kali ini adalah persamaan tentang hmm, apa ya, hilangnya hilangnya ratusan nyawa oleh satu sebab yang sebetulnya itu nggak harus gitu, nggak harus kita kehilangan nyawa karena itu gitu, nggak harus, apalagi secara sekaligus. Dan anak muda, ini korbannya adalah anak muda, kemudian sekaligus meninggalnya. Dan yang ingin saya garis merahi, garis bawahi adalah mereka meninggal dalam keadaan yang nggak seharusnya mereka. Ini kan ajang hiburan ya, baik sepak bola ini adalah ajang hiburan masyarakat yang sangat dekat dengan kita, dan hampir semua orang, laki-laki terutama, itu suka dengan bola dan itu hiburan gitu. Juga yang di Itaewon sana, mereka kan dalam rangka memperingati pesta ya, memperingati Halloween, itu hiburan juga gitu. Yang ingin saya garis bawahi adalah tragis ya, tragis karena mereka itu tidak harus, hiburan itu kan sesuatu yang menyenangkan, yang menghibur gitu kan, yang melepas stres gitu, justru justru untuk membahagiakan gitu. Lalu kenapa malah menjadi pintu dari sebuah tragedi yang luar biasa gitu. Ini bukan kejadian alam, ini bukan, ya, sesuatu yang seharusnya kita ambil hikmahnya. Pasti saya sangat berduka secara pribadi, kita juga sebagai bangsa sangat berduka, juga sebagai anggota manusia yang hidup di muka bumi ini kita juga berduka gitu. Karena ini enggak, ya, dengan sebab yang normal saja gitu, apakah itu sakit, musibah, kejadian alam dan sebagainya, gempa bumi, banjir dan sebagainya, itu kematian yang maksudnya bisa, ya, dalam tanda kutip ya, wajar gitu. Maksudnya kita bisa bisa apa ya, bisa memaklumi gitu, bahwa itu menyebabkan kematian, kita memaklumi meskipun kita tetap bersedih. Tetapi yang ini itu kesedihannya tuh jadi double, kita kehilangannya itu double. Karena kenapa sih harus dengan apa, karena hiburan yang seharusnya itu mengeluarkan seseorang dari stres, yang seharusnya seseorang dengan hiburan itu dia menjadi bahagia, tapi ini malah berujung pada kematian gitu, banyak lagi. Ini harus kita ambil hikmahnya secara kita, secara pribadi, dan juga khusus kita sebagai ibu ya,
sebagai ibu bagi remaja-remaja kita. Apa sih hikmah di sini? Saya kira kita semua sudah tahu. Yang harus kita kembali gali adalah bagaimana kita bisa menempatkan atau mengajarkan remaja-remaja kita, anak-anak kita, bahwa bisa menempatkan gitu ya, bisa menempatkan mana yang menjadi prioritas dan mana yang menjadi yang menjadi bisa dibelakangkan gitu. Ini kan sebabnya menjadi kompleks ya. Ini terlepas dari sebab salah pemerintah dan sebagainya, apa kurang koordinasi dan sebagainya. Itu kita kesampingkan dulu ya. Kita tidak bahas itu. Itu akan dibahas oleh di lain tempat dan mungkin oleh orang lain juga gitu. Tapi yang ingin saya bahas sekarang adalah ada banyak cara bagi kita sebagai manusia itu untuk melepaskan, untuk rekreasi ya. Ada banyak cara bagi diri kita untuk memuaskan, ada banyak cara kita untuk melepaskan stres, ada banyak cara kita untuk meraih kebahagiaan, ada banyak cara kita untuk memuaskan rasa kosong dalam diri kita gitu ya, memenuhi rasa kosong dalam diri kita. Dan masing-masing kita punya problem, punya masalah yang ingin kita alihkan gitu. Maksudnya kita menghadapi masalah terus kita ingin mengalihkan dengan mengalihkan untuk mendapatkan energi baru untuk menyelesaikan masalah itu, dan kita punya cara yang berbeda-beda untuk itu gitu. Kita punya cara membahagiakan diri yang beda-beda, kita punya cara untuk melepas stres dengan cara yang berbeda-beda. Dan mungkin yang dipilih oleh anak-anak muda ini adalah mereka menonton gitu ya, itu juga untuk memuaskan rasa setiap kita itu punya, memang Allah ciptakan untuk punya kecenderungannya. Allah ciptakan untuk ada kecenderungan untuk mengikuti orang lain gitu. Dalam hal ini idola, kita semua punya idola, kita semua punya tokoh panutan gitu. Dan setiap kita punya tokoh panutan yang berbeda-beda, tergantung rasa kesukaan kita gitu. Dan tokoh panutan ini, tokoh idola ini akan mempengaruhi hidup kita baik kecil maupun besar. Rata-rata sangat besar pengaruhnya. Nah, berangkat dari sini, saya ingin mengajak merenungi diri saya sendiri lah ya, yang sekarang saya punya anak yang remaja beranjak dewasa gitu. Ingin belajar dari kejadian ini bahwa ternyata mengajari anak-anak kita bahkan dari kecil untuk mencintai sesuatu dengan ala kadarnya itu sangat penting gitu. Apalagi mencintai sesuatu yang itu sebenarnya hiburan saja. Kita harus menempatkan satu itu ya, mencintai sesuatu, membenci sesuatu itu ala kadarnya. Sedang saja, jangan terlalu mencintai, sangat mencintai, dan jangan terlalu membenci, sangat membenci gitu. Ya ala kadarnya aja gitu. Apalagi ini sekedar hiburan gitu kan. Tokoh idolanya misalnya klub bolanya adalah ini klub hiburan loh gitu, bukan bukan tokoh yang kita idolai yang kita yang menjadi panutan, yang itu tokoh yang patut kita contoh gitu. Ini hiburan bukan bukan jalan hidup gitu. Nah, jadi yang pertama tadi yang harus kita ambil pelajaran adalah kita harus mengajari mereka cara mencintai, cara membenci dengan ala kadarnya. Maksudnya dengan pas lah, tidak berlebihan juga tidak kurang. Kemudian pelajaran yang kedua yang tadi itu bahwa mempunyai tokoh panutan, mempunyai idola, mempunyai rasa suka atas sesuatu itu juga harus harus jadi skala prioritas. Anak-anak kita, remaja kita, bahkan kita sendiri harus bisa menempatkan mana prioritasnya, mana yang harus kita dahulukan, mana yang bisa kita belakangkan, mana yang kita sebetulnya bisa kesampingkan bahkan
gitu. Karena fenomena remaja sekarang ya Bunda, atau fenomena orang-orang lah, bukan hanya remaja, orang-orang zaman sekarang itu kadang-kadang untuk memenuhi rasa puas akan hiburan gitu, itu sampai-sampai melebihi kebutuhan primernya. Ini mungkin harus kita ajari kepada anak-anak, mana primer, mana sekunder gitu ya. Ada urusan-urusan yang sekedar sekunder, bahkan bisa ditinggalkan, itu kebutuhannya, pengorbanan yang dikeluarkannya melebihi kebutuhan primer gitu. Ketika anak-anak tidak bisa mengukur mana primer, mana sekunder, bahkan yang tidak penting, mereka tidak bisa menempatkan, mereka tidak tahu, mereka jadinya pabelit. Mereka mengorbankan, bahkan sampai mengorbankan uang yang banyak gitu, sekedar untuk ikut konser misalnya, sampai pinjam dan sebagainya. Untuk apa gitu? Bagi kita yang dewasa mungkin ngapain sih gitu, tapi bagi mereka yang tidak bisa tadi itu menempatkan mana yang harus di atas yang mana gitu, itu bagi mereka normal gitu. Dan ini harus kita ajarkan mereka, ajak ngobrol mereka bahwa ada hal yang bahkan kita harus mengorbankan nyawa, itu ada hal-hal yang prinsip, dan ada juga hal yang kita bisa longgar, kita bisa longgar di situ gitu. Mana hal yang tidak bisa kita main-mainkan, yang harus serius, dan mana hal yang masih bisa dibercandakan gitu. Dan ini kan sebab kenapa banyak sekali sekarang orang-orang mempermainkan agama, orang-orang tuh anak-anak kita lah ya, mempermainkan agama dibercandain gitu. Terus orang-orang juga menyinggung orang lain karena merasa ya itu bercanda lah gitu. Padahal bercanda itu kan harus tahu tempatnya ya, harus tahu mana yang bisa dibercandain, mana yang enggak. Hal-hal yang tidak bisa dibawa bercanda itu jangan dibawa bercanda. Hal yang prinsip, agama, kemudian ras, itu tidak bisa dibawa bercanda gitu. Terlepas dari itu udah teman kita atau enggak gitu. Kemudian tubuh, body shaming, itu nggak bisa dibawa bercanda gitu. Kita harus ajarkan kepada mereka menempatkan mana yang prinsip dan mana yang bukan prinsip, yang bisa kita bercandai gitu ya. Kita sebagai orang tua itu harus bersikap sebagaimana Rasulullah SAW dulu bersikap kepada para sahabat ya. Di sirah kita tahu bagaimana para sahabat itu menertawakan fisiknya sahabat yang lain gitu. Dan sahabat yang menertawakan itu merasa ya karena yang ditertawain juga teman mereka kan gitu. Ketika teman dekat gitu ya, itu kasusnya ketika Abdullah bin Mas'ud itu yang naik ke pohon, kemudian betisnya tersingkap, dia tertawakan oleh teman-teman yang melihat di bawah gitu, betapa kecilnya betis sahabat Abdullah bin Mas'ud gitu. Bukan untuk menyepelekan, tapi lucu gitu, bagi mereka lucu. Tetapi Rasulullah langsung menegur mereka dan dengan memperlihatkan wajah tidak suka, marah, dan menegur memang dengan kata-kata gitu, bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya, satu betisnya saja gitu, lebih berat timbangannya dari Bukit Uhud karena pahalanya yang luar biasa. Rasulullah langsung menegur saat itu juga. Dan kita sebagai orang tua harus melakukan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika kita ketahuan anak kita menertawakan tubuh orang lain, meskipun orang lainnya mungkin tidak mendengar gitu ya, kita langsung cut. Kita langsung tahu, oh ini udah di luar batas. Ini yang ini nggak boleh bercandain. Ini menyangkut tubuh seseorang. Apa yang Allah berikan, kalau kamu bercandai tubuh seseorang, alisnya yang bengkok lah misalnya, atau badannya yang gemuk lah, atau yang terlalu kurus, dibercandain enggak, itu berarti kamu sudah membercandai apa yang Allah ciptakan gitu. Itu nggak boleh. Bahkan rasa makanan yang secara fisik itu diciptakan oleh seorang koki, nggak boleh kita celah, apalagi badan orang gitu, apalagi yang lebih prinsip dari itu, misalnya agama, kemudian negara, ras,
suku, bahasa, menurut saya itu bukan satu hal yang harus bisa dibercandain gitu ya. Jadi janganlah seseorang itu berlindung di balik kata kita ya, janganlah berlindung di balik kata bercanda untuk kita bebas membuli orang lain, bebas mengatakan sesuatu, bebas melepas kontrol diri kita gitu, dengan kata-kata cuma bercanda, dengan alasan cuma bercanda. Itu tidak akan adil buat orang lain yang kita bercandai, dan tidak akan adil juga untuk diri kita sendiri, karena ketika kita melewati batas itu, mana yang bisa kita bercandai dan mana yang harus kita seriusi, kita akan juga itu tadi, akibatnya itu bahkan sampai kematian. Ketika kita tidak bisa menempatkan prioritas, oh ini yang harus kita utamakan tuh makan dulu loh, minum dulu, rumah dulu, baru hiburan itu terakhir lah. Meskipun itu perlu, tapi kan tarafnya tuh nggak, kita ketika meninggalkan hiburan nggak sampai mati juga gitu. Ini akan mengajari anak-anak kita supaya dia ketika tidak punya uang untuk memenuhi hasrat melepaskan hiburan mereka, hasrat memenuhi kebutuhan akan hiburan, itu tidak akan sampai gelisah dan sakau lah ya, dalam tanda kutip sakau gitu. Tidak akan nagih secara berlebihan gitu, karena sudah tahu mereka prioritas mana yang harus mereka dahulukan, mana yang bisa mereka kesampingkan, dan mana bahkan yang pilihan terakhir yang bisa mereka lewatkan gitu. Itu pelajaran kedua. Mohon maaf teman-teman pindah tempat ya, karena nggak terlalu enakan tadi posisi di sana. Baik, kita lanjut ya. Hikmah yang ketiga dari kejadian ini adalah, dan ini saya kira hal yang tidak kalah penting, yang terakhir ini, yaitu mengajarkan atau mengenalkan mereka dari sejak mereka kecil dengan tokoh-tokoh yang menurut kita bisa dijadikan contoh gitu. Karena sejatinya manusia itu memang Allah ciptakan untuk mengikuti seseorang, untuk mengidolakan seseorang, seperti yang tadi di awal saya katakan, untuk mengikuti jejak orang lain, pola tertentu gitu. Kita memang ada di dalam hati kita kecenderungan untuk itu, dan hal ini tentu sangat bagus untuk kita sebagai manusia yang memang harus bergerak, harus berjuang di dunia ini mencari bekal. Itu contohnya siapa gitu. Nah, kebutuhan akan idola ini sedari kecil seharusnya kita masuki mereka dengan arsip tokoh-tokoh yang menurut kita sangat luar biasa dan sangat patut untuk dijadikan contoh teladan, yang mengajarkan prinsip hidup yang baik dan banyak hal gitu. Bukan tokoh-tokoh yang sekedar hiburan gitu. Bukannya tidak boleh ya kita memberikan tokoh idola hiburan, tapi inilah imbasnya gitu. Ini salah satu imbas ketika anak-anak kita itu diberikan referensi hanya sekedar tokoh-tokoh idola. Misalnya kita mengidolakan olahraga, maka tokoh-tokoh olahraga kita berikan. Sementara olahraga sendiri itu adalah kebutuhan hiburan gitu. Kecuali kalau olahraga itu kita akan jadikan dia tempat bergerak, tempat mengabdi, tempat berbuat gitu. Maka layak kita berikan kepada mereka referensi tokoh di bidang itu. Tetapi kalau kita tidak mengazamkan atau tidak mempola mereka di bidang itu, kita hanya memberikan sekedar hiburan, saya kira tidak layak kita berikan hal itu kepada anak-anak kita. Kita berikan referensi tokoh-tokoh itu kepada anak kita. Contohnya tadi ya, tentang olahraga tadi, kalau kita ingin sekedar mereka menyukai bulu tangkis, hanya sekedar menyukai bola sebagai hiburan, sebagai hobi, saya kira tidak layak kita terus-menerus waktu mereka itu diberikan, dicokoki dengan hal-hal yang bersifat hiburan itu.
Kecuali kita ingin menjadikan si anak itu pemain bola yang hebat, maka kita barulah cekoki, barulah berikan dia referensi tokoh-tokoh bola yang hebat gitu. Dan itu tidak kalah banyak gitu. Itu kalau tujuan kita anak kita ingin anak kita bergerak di bidang itu, mengabdi di situ gitu, mengabdi di bidang olahraga, it's okay gitu. Atau misalnya hiburan yang penyanyi atau artis misalnya, ketika kita itu sekedar hiburan, sekedar hobi, maka jangan terlalu banyak berikan kepada mereka porsir waktu yang training waktu yang mohon maaf, ada seperti biasa kalau di video saya ada latar belakang suara anak-anak yang main ya. Itu bukan suara motor teman-teman, by the way, itu suara sepeda yang disetting kayak motor ya, anak-anak kecil. Kalau kita hanya ingin memberikan kepada anak-anak kita lagu-lagu atau sekedar kita suka gitu, tanpa meniatkan dia menjadi penyanyi, tidak usah kita cokoki mereka dengan kisah-kisah penyanyi-penyanyi hebat, artis-artis hebat. Kecuali kalau dari kecil dia sudah kelihatan senang nyanyi, senang MC, senang acting, lalu kita niatkan, oh kayaknya anak kita mengabdi di sini bagus, bergerak di sini, bekerja di sini, bekerja dalam arti memang apa ya, mengembangkan diri gitu di bidang itu, di bidang hiburan ya, maka berikan rentang waktu yang lebih lebar, lebih banyak, bahkan tokoh-tokoh hebat di bidang itu gitu, yang actingnya bagus, yang suaranya bagus gitu, yang sukses. Dan bukan hanya kesuksesannya, juga perjuangannya bagaimana gitu ya. Tapi kalau sekedar hiburan, no, jangan gitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa, tujuan hidupku bukan di sini, tujuan hidupku di misalnya kita lihat anak kita senangnya belajar ngajar misalnya, maka di bidang itulah gitu yang harus lebih banyaknya gitu. Dengan mereka mendapatkan referensi pengenalan diri yang sejak dini, ini juga masuk ke sini ya. Kita berikan pengenalan diri, mereka mengenali diri mereka sejak dini, mereka akan menyukai sudah kelihatan dari kecil suka apa, ingin apa, cita-citanya apa, ingin bergerak di bidang apa, mereka ketika besar mengabdi di mana. Ini sangat membantu mereka untuk memilih mana prioritas mereka dan mana sekedar hiburan gitu. Dan ini akan membentuk juga di dalam hati mereka rasa sukanya terhadap apa, ini akan terbentuk gitu. Karena semakin banyak referensi-referensi yang kita masukkan, maka itu akan membentuk pola mereka gitu loh. Gimana, paham gak ya? Saya jadi agak pabuelit ya menjelaskannya. Intinya gini lah, intinya kita harus memberikan masukan-masukan kepada anak yang baik-baik saja, itulah intinya gitu. Bukan berarti tadi menyanyi tidak baik, acting tidak baik, selama itu menjadi jalan hidup mereka mengetahui itu sejak kecil, lalu kita arahkan ke situ, it's okay gitu. Tapi kalau sekedar hiburan tadi yang ada di sekunder yang bisa dikesampingkan, nggak usah sebanyak itu kita kasih ke anak gitu referensinya. Waktu yang diberikan juga tidak usah sebanyak itu, sehingga rasa suka di dalam diri mereka terhadap hiburan juga nggak sampai apa ya, sampai mengesampingkan segala hal gitu. Baik teman semua, saya khawatir video ini terlalu panjang, saya sudahi saja di sini. Tentu masih banyak hikmah yang bisa kita ambil dari anak kita. Ini akan memunculkan ini akan juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana kita mengajarkannya, bagaimana kita mengenali potensi diri anak kita sejak dini. Ini akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan lain, banyak pelajaran-pelajaran lain. Tapi kita pelan-pelan aja, ini akan tergali seiring waktu gitu. Jadi ya teman semua, untuk video kali ini sampai sini aja dulu. Jika ada tambahan dari Anda, maka silahkan tulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan, karena bahasa yang enggak baik itu akan mengajarkan kepada anak kita cara berpikir yang liar gitu, juga mengajarkan kepada diri kita cara berpikir yang liar gitu. Jadi tulislah dengan kata-kata yang baik, meskipun itu kritik untuk saya gitu, akan saya terima dengan baik juga insya Allah gitu, atau masukan-masukan, dan mungkin
kita akan bahas apa lagi, tapi ala kulli hal, semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Kemudian boleh di-share kepada sahabat keluarga agar semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.